Iya. Mencela kepada orang kan. Cuma jadi persoalan kita, orang yang tahu dia bukan ahlul bait, tapi dia mengaku aku keturunan ahlul bait. Nah ini persoalan. Kita ingatkan nasihat kepada mereka-mereka ini, yaitu ada sebuah dosa besar orang melakukan hal tersebut. Saya katakan, selain ada orang yang pura-pura mengaku dari keturunan ahlul bait demi untuk mendapat kedudukan dan kemuliaan serta kesenangan duniawi. Orang yang menisbahkan diri kepada keturunan orang lain adalah kedustaan yang paling besar, dan dia akan dilaknat oleh Allah dan malaikat serta manusia seluruhnya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna min a'zamil firya." Ya, a'zamil firya. Sungguhnya kebohongan yang sangat besar, di antara kebohongan sangat besar kata Rasulullah SAW, ayyadana rajulu ila ghairi abihi. Seseorang mengaku ya kepada bukan ayahnya. Ini bahaya ya. Ini terjadi juga kadang-kadang di negeri supaya dia dapat, umpamanya di Malaysia, mengaku dinisbahkan namanya bin Fulan untuk mendapat isi istilah Indonesia. Tidak boleh. Jangan, itu dosa besar. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, subhanallah, dari firman Allah, ini hadis ini dari Ali bin Abi Thalib. Ini dibicarakan di atas mimbar Kufah oleh Ali bin Abi Thalib. Karena di masa Ali bin Abi Thalib berarti sudah ada orang yang mengaku sebagai ahlul bait. Apa kata Ali bin Abi Thalib? An Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru bersabda, "Wa man yad'a ila ghairi abihi." Ya, aw intama ila ghairi mawalihi, barang siapa yang mengaku bukan kepada ayahnya atau menisbahkan diri kepada bukan kaumnya, ya, fa'alaihi la'natullahi wa malaikatihi wan nas ajma'in, maka atasnya adalah laknat ya Allah dan para malaikat serta manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya amalan fardunya dan amalan sunnahnya. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Bahaya. Ini hanya nasihat kita kepada orang-orang yang memang menyadari, tahu sendiri dia bukan ahlul bait, lalu mengaku aku sebagai dan akan lebih berbahaya lagi ketika menjadikan slogan atau sebutan ahlul bait sebagai otoritas untuk merekayasa dan menegakkan ajaran-ajaran sesat. Ini lebih parah lagi. Sudah mengaku ahlul bait, dia bukan ahlul bait, kemudian setelah itu apalagi membuat ajaran dijadikan slogan ahlul bait sebagai otoritas untuk merekayasa dan menegakkan ajaran-ajaran jika mereka benar-benar ahlul bait, tentulah mereka akan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh kakek mereka, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ahlul bait. Namun jika mereka enggan untuk mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau membuat ajaran ya yang berkaitan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sendirinya mereka telah keluar dari bagian ahlul bait. Karena itu orang yang kufur dengan Islam Rasulullah SAW kan disebut ahlul bait, disebut ahlul bait. Sebenarnya disebutkan Ibnu Abbas ini bahwa yang mustahil rajul adalah mukmin. Nah, dengan sendirinya kalau dia keluar dari ajaran Rasulullah SAW, berarti dia dengan sendiri telah keluar dari ahlul bait. Ya, sekalipun pada kenyataannya mereka itu benar-benar keturunan ahlul baik dia merupakan ahlul bait atau hanya mengaku sebagai ahlul bait, jika berbuat sesuatu bentuk ibadah ya bid'ah yang sesat, maka dengan sendirinya telah mencabut identitasnya dari sebagai ahlul bait. Tidak ada artinya dia sebagai mengaku sebagai. Oleh sebab itu kita harus jamaah wajib minta ahlul bait, tapi siapa? Mereka yang istiqomah di dalam sunnah, istiqomah dalam ajaran Rasulullah. Adapun mereka yang melenceng dari ajaran Rasulullah, ya sekalipun memang silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW, kalau dia tidak mengamalkan ajaran Rasulullah SAW,
Sebab hubungan keturunan tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan iman dan amal soleh. Oleh sebab itu, ya, tidak ada arti hubungan keturunan bagi Abu Lahab dan Abu Thalib. Tidak ada arti hubungan keturunan. Demikian tadi kita sebutkan ada arti keturunan bagi ayah dari Nabi Ibrahim, anak dari Nuh, istri dari Nabi. Ada arti. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW Allah peringatkan seperti wa'amil asyiratak al-Qurabin. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memanggil orang Quraisy dan para keluarga beliau. Yang mereka bersukan, ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Apa katanya? Ishtaru anfusakum Allah, ya masyarakat Quraisy, ishtaru anfusakum Allah, wa Allah syai'an. Kemudian dipanggil ke Abbas, kemudian Syafi'ah, aman Rasulullah. Kemudian Fatimah, Sahih Bali Masyiti, la u'yan Allah syai'. Di sini Rasulullah katakan kepada keluarganya orang Quraisy, ya, beginilah didikatkan dari Allah. Semuanya aku tidak bisa sedikit pun apa, ya, membela kalian di hadapan Allah. Kalau bukan kalian orang-orang beriman. Hanya kalau dia beriman, ya, siapa Rasulullah yang jelas. Jangan demikian tarik kerabat antara kita orang bukan Ahlul Bait. Kalau anak kita beriman bisa saling beri syafaat. Jelas. Di sini kita sebutkan Rasulullah yang tidak menyebutkan jangan kalian hanya karena sudah ada hubungan kerabat denganku lalu pede dengan itu. Cukup dengan itu tanpa beriman dan beramal saleh. Dalam sabda beliau lain disebutkan membawa bihi amalun lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya tidak akan dipercepat oleh hubungan tali keturunan. Jadi yang kita lihat di sini yang paling utama itu adalah amal. Kalau dia dari keturunan Rasulullah SAW kemudian dari orang bertakwa, iya dia mendapat dua kemuliaan sebagai seorang yang bertakwa, kemuliaan dari keluarga Rasulullah. Kalau kita mencintai orang ini dengan benar, mencintai karena dia sebagai seorang mukmin, kita wajib mencintai sama mukmin, kemudian mencintai karena dia termasuk dari keluarga Rasulullah. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sedikit tadi siapa mereka Ahlul Bait, bagaimana para Ahlussunnah, bahasa-bahasa mereka tersebut, dan bagaimana pula pendapat orang-orang tidak Syiah yang mengeluarkan segala Israel dari keluarga Ali dan ya Fatimah dari keturunan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan tidak masuk bait, dan mereka mengeluarkan istri-istri Rasulullah SAW dari sebutan al-bait. Berikutnya yang kedua adalah ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang kemuliaan al-bait. Para ulama sering menyebutkan ayat surah Al-Ahzab. Di antara kemuliaan al-bait itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala isi surah adalah ummahatul, ibu orang yang sebagai ibu kita. Apakah kita akan mencaci orang tua kita, ibu kita? Ini menunjukkan bagaimana kedudukan istri Rasulullah dengan orang bukan malah dicaci. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah dalam surah. Di antara Allah Subhanahu wa taala surah Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah ingin membersihkan, menjauhkan dari kalian ini dosa wahai ahlul bait, dan membersihkan. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada ahlul bait, karena Allah menyumbangkan keampunan dan kemuliaan kepada mereka dibersihkan dari dosa. Tapi dan itu dengan kita warga mereka termasuk orang-orang bertakwa. Nah, termasuk dalam ahlul bait itu tadi kita sebutkan ayat ini maksudnya adalah istri Rasulullah SAW, karena ayat ini